Bapak Ibu sudah mengetahui, dan di malam hari ini kita sama-sama belajar terkait transformasi satuan pendidikan yang kaitannya dengan rapor pendidikan dan juga perencanaan berbasis data. Nah, untuk rapor pendidikan juga perencanaan berbasis data ini bukanlah suatu hal yang baru ya Bapak Ibu, melainkan sudah dimulai dari tahun awal kurang lebih tahun 2022. Itu tahun pertama rilisnya rapor pendidikan. Jadi saat ini rapor pendidikan itu sudah rilis untuk tahun yang ketiga. Nah, baik Bapak Ibu, saya mulai untuk materinya. Sudah muncul, Mbak? Sudah Pak Hafid, sudah bisa kami lihat. Baik, Bapak Ibu, ini adalah materi kaitannya dengan transformasi satuan pendidikan ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita memulai atau memahami sekolah yang bertransformasi itu yang bagaimana, kita ibaratkan bahwa sekolah yang bertransformasi itu adalah sekolah yang berkualitas. Nah, bagaimana cara kita memaknai sekolah yang berkualitas? Ini adalah bahasan yang akan kita bahas di modul 1. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah timeline atau rencana ya Bapak Ibu pembelajaran kita. Ada 7 modul Bapak Ibu, tapi tidak akan kita sampaikan malam hari ini ya, karena yang pertama waktunya yang terbatas dan juga metode pembelajarannya yang tidak memungkinkan untuk kita membahas keseluruhan dari 7 modul ini. Jadi untuk sesi malam hari ini Bapak Ibu kita akan fokus pada 2 modul ya yang sudah saya persingkat, yaitu di modul 1 dan modul 2. Modul 1 ini kaitannya dengan sekolah yang berkualitas itu seperti apa. Terus kemudian di modul 2 ini bagaimana cara kita mendukung sekolah dalam mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Jadi ada kaitannya sekolah yang kita cita-citakan dengan sekolah yang berkualitas tersebut. Nah, mungkin sedikit kita singgung untuk modul 3 itu adalah kaitannya dengan bagaimana cara kita melakukan identity dan refleksi. Ini adalah hal yang sudah sangat sering Bapak Ibu dengar untuk proses perencanaan berbasis data. Ada 3 ya Bapak Ibu, identifikasi, refleksi, dan juga benahi. Nah, di modul 4 itu kita akan membahas mengenai cara sekolah untuk melakukan benahi. Benahi dengan melakukan implementasi kurikulum merdeka dan juga peningkatan kompetensi PTK. Ada hal yang sedikit berbeda Bapak Ibu dibandingkan dengan benahi tahun lalu untuk proses perencanaan berbasis datanya. Nah, nanti mungkin kita bisa singgung sedikit benahinya seperti apa. Kemudian di modul 5 Bapak Ibu ini kaitannya fokus dengan penyusunan RKT dan RKT sekolah. Nah, di modul 6 ini adalah bagaimana benahi untuk implementasi. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kok benahinya ada beberapa hal ya, benahi yang pertama di modul 4 terus muncul lagi di modul 6. Ini adalah hal yang membedakan antara PBD tahun lalu, perencanaan berbasis data tahun lalu dengan tahun ini. Nah, ini adalah timeline kita ya Bapak Ibu. Saat ini kita ada di modul 1. Lanjut. Eh, Mari bersiap ya Bapak Ibu. Kita mulai modul 1. Nah, ini tujuannya Bapak Ibu. Learning outcome-nya kita bisa memahami visi tentang sekolah yang kita cita-citakan atau sekolah yang berkualitas tadi ya Bapak Ibu. Kemudian kita memahami bahwa setiap sekolah memiliki proses yang beragam untuk menyediakan sekolah yang kita cita-citakan dan juga mampu mengidentifikasi dukungan apa yang diberikan oleh satuan pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu, yang pertama kita coba mengenal sekolah yang kita cita-citakan itu seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin ada partisipan 1 atau 2 orang, boleh diceritakan dulu Bapak Ibu sekolah itu semangat datang ke sekolah karena apa? Dan juga apa yang membuat Bapak Ibu males datang ke sekolah. Mungkin ada 1 atau 2 partisipan, Mbak, yang bisa sharing cerita sedikit hal yang membuat dia semangat datang ke sekolah itu sama hal yang dia malas datang ke sekolah. Seperti itu. Oke, Ada, Bapak siap Ibu? Pak Hafid.
Coba kami hadirkan partisipan di tengah-tengah kita atau semuanya. Silakan Mbak Bapak Ibu guru moderatornya. raise hand ataupun mengaktifkan videonya supaya bisa kami invite. Oke, sebentar Pak. Coba saya lihat yang sudah siap raise hand. Ada Bapak Ini Dede Pak dari SMK Profita. Brandon. Satu atau dua aja Oke. Mbak, jangan banyak-banyak. Oh iya, siap. Sama satu lagi mungkin dari Ibu Erna Jumiati. Oke, sudah kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Dede untuk bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Afid. Persilakan Pak Dede. Ya, terima kasih. Suara saya terdengar. Iya, sudah bisa Terdengar Pak. kami dengar Pak. Jadi yang membuat saya semangat dan ke sekolah, mungkin ini ceritanya ketika saya jadi siswa ya, Pak. Iya betul Pak, jadi siswa. Ya, jadi kalau di SD itu dulu saya semangat ke sekolah karena aktivitas di jam istirahat, yaitu saya terbiasa main bola di setelah jam Hmm. istirahat bersama teman-teman. Namun setelah masuk tingkat SMP dan SMA, saya lebih tertarik dengan pelajaran yang saya sukai. Dulu saya menyukai mata pelajaran tertentu dan juga menyukai guru-gurunya. Sedangkan yang membuat saya malas apabila sudah ada yang membuli saya di sekolah. Oh iya betul. Saya malas datang ke sekolah. Jadi ada yang mengolok-ngolok, menyebut-nyebut nama bapak. Dulu waktu kecil itu kan kalau mengolok-olok tuh nama bapak disebut-sebut. Nah itu saya jadi malas Oh ke iya betul. sekolah. Akhirnya tidak mau ke sekolah. Itu SD. Kalau SMP SMA malas ke sekolah kalau sudah dapat pelajaran matematika karena sangat sulit. Itu saja. Itu pengalaman pribadi Iya saya, Pak. Terima siap. kasih. Hampir sama dengan saya sih Pak. Ya, makasih Baik, Bapak. Pak. Satu lagi mungkin ya Pak Afid ya, berarti Ya Bu boleh boleh. R. Oke, Bu Erna, kami persilakan untuk bisa mengaktifkan audio dan memperkenalkan diri Bu Erna. Dipersilakan Ibu. Oh, enggak jadi. Oh iya, sepertinya Bu Erna mengalami kendala untuk suaranya sudah diaktifkan namun belum bisa terdengar oleh kami. Hmm, atau bisa Oke, kita coba. lanjut Mbak? Atau Oke, boleh gimana? silakan. Oh boleh, baik. Yang Bapak Ibu tadi adalah cerita atau pengalaman dari Pak Dede ya. Jadi Pak Dede semangat datang sekolah itu yang pertama karena aktivitas di jam istirahat dan juga ada karena gurunya sama pelajaran ya salah satunya. Kemudian ya dia malas karena salah satunya ada pembulian itu biasanya dipanggil dengan nama bapaknya. Itu saya juga pernah sering mengalaminya sih. Terus ada pelajaran matematika. Nah, kalau nggak salah tadi seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Kita lanjutkan ya. Nah, jadi Bapak Ibu, mudah bagi kita untuk mengingat pengalaman kita dulu saat masih ada di bangku sekolah. Nah, dari pengalaman itu tentu ada yang menyenangkan dan ada juga yang tidak menyenangkan atau kurang menyenangkan. Nah, dan saat ini bukanlah suatu kebetulan bahwa kita semua itu memiliki pengalaman tersebut dan juga saat ini kita terlibat dan bergerak dalam bidang pendidikan. Nah, kegiatan ini mengingatkan kita bahwa momen ini adalah suatu kesempatan bagi kita untuk dapat berdampak dalam meningkatkan jumlah pengalaman menyenangkan yang diterima oleh anak-anak kita saat berada di sekolah. Jadi, pengalaman-pengalaman kita yang saat ada di sekolah itu bisa memberikan kita kesempatan Bapak Ibu supaya pengalaman yang bisa kita berikan kepada anak-anak didik kita di sekolah itu menjadi pengalaman yang lebih banyak menyenangkannya dibanding kurang menyenangkannya. Itu adalah kenapa kisah kita atau cerita kita bagaimana kita semangat datang sekolah atau kita malas datang sekolah itu bisa memberikan dampak ke depan seperti itu. Nah, dari cerita tadi Bapak Ibu, kita bisa memploting ya Bapak Ibu, atau mengkelompokkan bahwa secara umum pengalaman tersebut kita datang semangat ke sekolah itu terkait dengan cara layanan pendidikan tersebut, yaitu interaksi positif guru, seperti cerita Pak Dede tadi, antara Bapak dan Pak Dede tadi ya, atau dengan Bapak Ibu
dengan muridnya. Terus suasana belajar yang dialaminya juga menyenangkan, kebutuhan belajar juga terpenuhi. Kemudian kaitannya dengan tersedianya layanan sesuai kebutuhan tadi ya, karena Pak Dede di jam istirahat suka main bola, tentu ada fasilitas lapangan minimalnya seperti itu. Kemudian juga kondisi lingkungan di sekolah, seperti cerita Pak Dede tadi bahwa dia malas datang ke sekolah karena ada pembulian. Nah, pembuliannya secara verbal ya, yaitu dengan mengolok-olok nama orang tuanya. Nah, hal ini juga sama Bapak Ibu, bahwa ketika kita senang datang ke sekolah itu karena lingkungannya itu menyenangkan, tidak ada perundungan. Jadi harapannya Bapak Ibu di sekolah kita saat ini itu perundungan sudah diminimalisir atau dihilangkan. Gitu. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, cara layanannya tadi dengan ketersediaan juga dan kondisi lingkungan belajar itu adalah ciri-ciri dari kualitas layanan pendidikan yang dirasakan oleh anak-anak kita. Kemudian kita akan mengetahui Bapak Ibu ciri-ciri sekolah yang sudah memberikan layanan pendidikan berkualitas itu seperti apa. Setidaknya ada 4 Bapak Ibu ciri-cirinya, yaitu yang pertama adalah pembelajaran itu berpusat pada murid. Bahwa Bapak Dirjen kami, Pak Iwan Sari, itu sering mengatakan bahwa pembelajaran itu fokusnya ada 3. Pertama murid, kedua murid, dan ketiga murid. Karena itu bahwa pembelajaran memang seharusnya berpusat pada murid sebagai subjek dan juga objeknya. Kemudian yang kedua yaitu pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Nah, ini Bapak Ibu ada pepatah atau mungkin kata-kata yang saat ini sedang cukup apa ya, bagus ya. Pantang mengajar sebelum belajar. Nah, itu adalah jargon yang diucapkan oleh salah satu guru, kalau tidak salah di hari guru atau apa saya lupa. Dan itu saat ini memberi dampak yang cukup bagus Bapak Ibu, bahwa tidak hanya guru yang belajar, tapi kita semua adalah orang yang harus belajar. Jadi pantang mengajar sebelum belajar itu adalah hal yang menurut saya adalah keniscayaan seperti itu. Kemudian ciri-ciri sekolah yang berkualitas yang ketiga itu adalah iklim sekolah yang aman, inklusif, dan juga merayakan kebinekaan. Ini kaitannya dengan minim perundungan dan juga keamanan di sekolah maupun inklusif, menyediakan layanan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ketika ini tidak akan bisa berjalan Bapak Ibu tanpa adanya kepemimpinan untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan. Jadi kepemimpinan ini mendasari 3 ciri ini untuk terus berlanjut dan berbenah seperti itu. Harapannya nanti sekolah yang kita ciptakan itu bisa terwujud di mana muridnya memiliki kompetensi dan juga karakter Pancasila itu. Jadi ada 4 ciri-ciri sekolah yang berkualitas Bapak Ibu: pembelajaran berpusat pada murid, pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi, iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Itu terkait toleransinya ya. Dan juga harus didukung oleh kepala sekolah dalam hal ini, yaitu kepemimpinan untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan. Nah, ciri-ciri yang bisa kita detailkan untuk masing-masing dari 4 ciri tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama terkait proses pembelajaran yang berpusat atau berpusat pada murid. Yang pertama itu perencanaan pembelajarannya yang efektif, kemudian pembelajaran dan asesmennya itu bermakna, manajemen kelasnya diterapkan dengan baik, dan juga perlunya dukungan sosial emosional diterapkan sebagai strategik dalam proses belajar mengajar. Jadi hubungan antara guru dengan murid harusnya bisa menimbulkan interaksi yang positif, minimal dengan diberikan pujian dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri dari pendidik yang reflektif, gemar belajar dan berbagi, serta berkolaborasi, setidaknya ada 3 ya Bapak Ibu, yaitu pendidik terbiasa melakukan refleksi pembelajaran. Nah, harapannya Bapak Ibu pendidik dalam hal ini guru senantiasa merefleksi pembelajarannya itu setiap hari. Jadi setelah kita mengajar, harusnya kita merefleksikan apa tadi yang sudah kita lakukan yang berhasil dan apa yang belum berhasil, dan apa yang akan kita lakukan selanjutnya seperti itu. Kemudian pendidik ini terbiasa belajar dengan pembelajaran. Jadi dia ingin mencoba hal-hal yang baru, belajar sumber belajar yang baru, serta juga memanfaatkan pembel yang ada untuk meningkatkan kompetensinya. Ini kaitannya dengan tadi Bapak Ibu, pantang mengajar sebelum belajar. Kemudian pendidik juga terbuka untuk
menerapkan praktek yang baru. Jadi pendidik di sini diharapkan keluar dari zona nyaman terkait dengan metode pembelajaran yang mungkin selama ini diyakini sebagai suatu keniscayaan dan kebenaran. Nah, dia enggan untuk mencoba metode pembelajaran yang lain. Padahal itu bisa jadi hasilnya lebih bagus. Selanjutnya, ciri-ciri dari sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan pendidikan itu antara lain lingkungan yang aman dari intoleransi, kekerasan, dan zat berbahaya. Kemudian lingkungan belajar yang inklusif di mana adanya beragam kebutuhan belajar murid melalui kebijakan yang tepat dan juga adanya fasilitas dan layanan yang ramah bagi murid berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga ciri-cirinya adalah lingkungan belajar yang bineka, di mana lingkungan ini memiliki pemahaman dan menghargai keberagaman, baik antara terkait dengan suku, agama, ras, dan cara pandang seluruh warga sekolah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari kepemimpinan untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan. Kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan itu memiliki visi pembelajaran yang jelas dan berkolaborasi bersama seluruh warga sekolah untuk mencapai visi pembelajaran tersebut. Selanjutnya, dia terus-menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Jadi, karena dia pemimpin sebagai nahkoda, dia tentu akan terus menahkodai kapal yang dia bawa ya Bapak Ibu supaya dalam perjalanannya itu selalu tepat pada tujuannya. Kemudian senantiasa merencanakan dan melakukan peningkatan kompetensi SDM termasuk diri sendiri. Jadi bukan hanya guru yang dituntut untuk meningkatkan kompetensinya, tapi kepala sekolah juga dituntut seperti itu. Selanjutnya, yaitu pengelolaan sumber daya sekolah sesuai perencanaan, transparan, dan akuntabel. Ini terkait dengan RKT dan RKS-nya ya Bapak Ibu. Nah, ciri-ciri tadi Bapak Ibu yang ada 4 ini ya, ada pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan, terus pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi dan kolaborasi, dan juga kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Semua ini Bapak Ibu, 4 ciri sekolah berkualitas ini itu ada di indikator yang ada di dalam rapor pendidikan. Nah, harapannya Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting ini maupun di streaming YouTube sudah mengakses rapor pendidikannya untuk masing-masing satuan pendidikan ya. Jadi, rapor pendidikan saat ini sudah dibuka seluas-luasnya untuk Bapak Ibu pendidik, bukan hanya kepala sekolah atau operator. Nah, kemudian visi sekolah yang kita cita-citakan itu juga ada untuk konteks SMK yang memastikan setiap murid itu berhak memiliki kompetensi, keahlian, dan juga karakter yang diperlukan di dunia kerja. Nah, ini sama ya Bapak Ibu. Mungkin nanti indikator untuk SMK ada tambahan yang lebih banyak sedikit. Kemudian, nah sekarang kita akan lanjut Bapak Ibu tahap selanjutnya itu bagaimana proses sekolah itu menyediakan layanan berkualitas yang beragam. Jadi ada 2 cerita Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah sekolah merdeka belajar. Nah, ciri-cirinya sekolah merdeka belajar. Yang pertama itu Bapak Ibu, sekolah merdeka belajar itu tidak memiliki fasilitas kelas dan tempat bermain yang memadai. Jadi fasilitasnya seadanya ya Bapak Ibu. Kemudian sekolahnya memiliki 1 kepala sekolah, 5 guru, dan 1 kelas per tingkat, serta totalnya ada 100 siswa eh, untuk sekolah Merdeka Belajar. Kemudian sekolah Merdeka Belajar ini memiliki skor literasi dan iklim kebinekaan yang cukup rendah. Nah, kemudian karena skor literasi dan iklim kebinekaannya rendah, setelah dipelajari hasil rapor pendidikan serta mendapatkan saran dari pengawas tempat, PTK di sekolah Merdeka Belajar ini sepakat untuk meningkatkan skor literasi dan iklim kebinekaannya melalui pembelajaran. Itu cerita yang pertama. Kemudian kita pindah cerita kedua, ini namanya cuma beda belajar dan bermain ya Bapak Ibu. Di sekolah 1 itu belajar, di sekolah 2 itu sekolah merdeka bermain. Nah, tapi ciri-cirinya berbeda Bapak Ibu.
Ciri-ciri sekolah mereka bermain yang pertama, dia memiliki sarana dan prasarana yang memadai, dia punya lapangan, perpustakaan, UKAS, dan lainnya. Kemudian, sekolah mereka bermain ini memiliki satu kepala sekolah, 15 guru, dan 3 kelas per tingkat dengan total 300 siswa. Jadi, hampir 3 kali lipat dibanding sekolah Merdeka Belajar. Nah, sekolah mereka bermain ini ternyata juga memiliki skor literasi dan kebinekaan yang cukup rendah. Tapi yang bisa dan juga hasilnya itu mendapatkan saran dari pengawas. PTK di sekolah mereka bermain itu sepakat untuk meningkatkan skor literasi dan iklim kebinaan melalui pembelajaran sama-sama ya Bapak Ibu. Jadi skor literasi dan iklim kebinekaannya rendah dan juga sepakat untuk meningkatkannya melalui pembelajaran. Terus ini yang bisa kita petik yang pertama, Bapak Ibu. Sekolah mereka belajar dan sekolah mereka bermain. Ini kemudian berdiskusi di sekolah masing-masing mengenai bagaimana mereka akan merancang pembelajaran dan kegiatan pada 1 tahun ke depan. Kemudian rancangan itu akan dituangkan dalam kurikulum satuan pendidikan mereka. Nah, ini yang pertama, sekolah mereka belajar tadi ternyata untuk membangun sikap positif terhadap keberagaman itu ditambahkan dengan P5 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk meningkatkan skor literasi dan kebijakannya, dia mendorong budaya membaca dan mengutarakan pendapat, tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Nah, caranya dengan menambahkan tugas baru bagi siswa untuk menulis jurnal tentang apa yang ia pelajari pada minggu tersebut. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk membudayakan siswa untuk mengutarakan gagasan dalam bentuk tulisan. Kemudian di sekolah Merdeka Bermain, dia juga menambahkan tema P5, yaitu temanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tapi caranya untuk meningkatkan skor literasi, sekolah Merdeka Bermain ini mendorong pembelajaran berbasis proyek. Kalau sekolah mereka belajar tadi kan dengan menggunakan jurnal ya. Nah, tapi kalau di sekolah mereka bermain, sekolahnya mendorong pembelajaran berbasis proyek agar anak terbiasa mengutarakan gagasan, kolaborasi, dan juga mengenal informasi dan menggunakannya untuk suatu hasil karya. Nah, tadi kesamaannya sejumlah perbedaan yang pertama Bapak Ibu, sarprasnya ya, yang terutama karena kita menyoroti tadi sarpras di sekolah Merdeka belajarnya kurang, tapi di mereka bermainnya itu lebih bagus. Sarpras mereka bermain itu jauh lebih memadai, sehingga strategi benahi sekolah mereka bermain lebih membutuhkan anggaran tadi berbasis proyek. Kemudian perancang strategi benahi yang berbeda melalui KSP. Kalau Merdeka Belajar tadi dengan menggunakan jurnal tadi ya, tapi kalau Merdeka Bermain menggunakan proyek. Nah, KSP sekolah mereka bermain tidak hanya melampirkan contoh modul ajar, namun juga melampirkan rencana peningkatan kompetensi PTK di kurikulum satuan pendidikannya. Jadinya nanti KSP-nya menjadi lebih tebal. Nah, artinya begini Bapak Ibu, kedua sekolah itu memiliki kapasitas sumber daya yang berbeda tentu ya. Tadi ada yang satu kepala sekolah 5 guru, ada yang satu kepala sekolah dengan 15 guru. Kemudian sekolah mereka bermain itu merancang strategi benahi yang mencerminkan kapasitas SDM, yaitu mengundang narasumber. Tadi kalau Bapak Ibu baca di bagian bawahnya ada. Kemudian KSP, kurikulum satuan pendidikan sekolah mereka bermain dan sekolah mereka belajar, walaupun sama-sama berisikan komponen dan informasi esensial yang membuat KSP berfungsi sebagai rujukan, namun KSP sekolah mereka bermain lebih tepat. Karena apa? Karena kepala sekolahnya merasa perlu melampirkan lebih banyak hal agar mendidik lebih terpadu. Nah, ini persamaannya tadi sama-sama kita tahu bahwa skor literasi dan juga kebinekaannya rendah. Terus sekolah mereka belajar dan sekolah mereka bermain sama-sama memiliki KSP ya. Nah, yang kedua, sekolah mereka belajar dan sekolah mereka bermain menggunakan KSP-nya dalam menetapkan strategi benahi untuk meningkatkan skor literasi dan iklim kebinekaan. Selanjutnya, samaan yang kedua, yang keempat, strategi benahi dituangkan melalui rancangan pembelajaran yang ada di dalam KSP-nya, sehingga memandu pembelajaran di kelas.
Rancangan pembelajaran diturunkan menjadi kalender akademik, kemudian dibagikan kepada orang tua. Nah, artinya kedua sekolah ini memiliki tantangan yang sama, yaitu skor literasi dan iklim pendidikan yang rendah, dan juga merancang strategi benahi untuk mengatasinya. Sudah memahami fungsi dari kurikulum satuan pendidikan untuk memanage proses pembelajaran di sekolah, dan juga memahami pentingnya melibatkan orang tua sehingga rancangan pembelajaran dituangkan ke dalam kalender akademik. Seperti itu. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, sekolah Merdeka Belajar dan sekolah Merdeka Bermain ini sama-sama memiliki kepemimpinan, di mana hal tadi Bapak Ibu, rancangan perbaikan, baik melalui jurnal maupun proyek, itu tidak akan ada kalau kepala sekolahnya tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki layanan yang ada di sekolahnya. Kemudian sekolah mereka belajar dan sekolah mereka bermain ini sama-sama memahami fungsi kurikulum satuan pendidikan untuk memandu pembelajaran, sehingga dapat memastikan pembelajaran itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan muridnya. Nah, hal itu adalah bahwa pembelajarannya berpusat pada murid. Kemudian yang bisa kita petik hikmahnya ya Bapak Ibu. Yang pertama itu tidak ada satu cara untuk menyusun KSP karena konteks sekolah yang berbeda-beda. Nah, jadi Bapak Ibu antara sekolah yang memiliki fasilitas memadai dan juga kurang memadai tidak masalah karena KSP disesuaikan dengan konteks sekolahnya masing-masing. Kemudian tidak ada satu cara untuk menerapkan P5, tidak ada satu cara dalam menyusun RKT, dan tidak ada satu cara bagi satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan. Jadi tadi ya Bapak Ibu, meskipun sama-sama skor literasinya rendah, tapi cara membenahinya berbeda. Kemudian kita perlu menyadari bahwa ada berbagai cara bagi satuan pendidikan dalam meningkatkan atau menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas tadi. Cara pandang ini mencerminkan wawasan dan penghargaan kita bahwa setiap satuan pendidikan itu memiliki kecepatan dan cara yang berbeda dalam menghadirkan layanan pendidikan. Karena karakteristiknya dan kemampuannya beragam. Hal ini sama dengan siswa ya Bapak Ibu, bahwa siswa itu memiliki kompetensi yang berbeda, kecepatan yang berbeda, sehingga saat ini kita kenal pembelajaran berdiferensiasi. Nah, fokus kita itu bukan pada kecepatan atau jarak yang telah kita tempuh, melainkan pada komitmen bersama untuk terus bergerak maju demi memastikan pendidikan terbaik bagi setiap anak. Nah, ini itu modul 1, kita pindah ke modul 2 ya Bapak Ibu. Nah, itu adalah di modul 2 ini bagaimana data dapat mendukung sekolah untuk mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Nah, ini kita sudah lanjut mobilnya. Tadi mobilnya ada di modul 1, sekarang kita pindah ke modul 2. Modul 1 ini lebih bahas terkait konsep ya Bapak Ibu. Konsep sekolah yang kita cita-citakan atau sekolah yang berkualitas itu apa? Yang tadi memiliki 4 ciri. Nah, kemudian di modul 2 ini kita akan melihat bagaimana data itu dapat mendukung sekolah dalam mewujudkan sekolah yang berkualitas atau yang kita cita-citakan. Nah, ini kita akan coba untuk memahami makna data. Nah, data Bapak Ibu, ini pengertian secara umum ya, data itu merupakan kumpulan fakta yang dikumpulkan, diukur, atau diperoleh dari berbagai sumber. Nah, data perlu dimaknai supaya bisa menjadi informasi beragam untuk membantu Anda membuat keputusan. Nah, salah satu tokoh Bapak Ibu itu pernah kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Kita itu tidak belajar dari pengalaman, tapi kita belajar dari merefleksikan pengalaman. Nah, pengalaman yang kita refleksikan itu hanya akan menjadi sebuah informasi. Tapi kalau pengalaman itu kita refleksikan, itu akan menjadi sebuah pembelajaran untuk kita menjadi lebih baik. Seperti itu. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana cara kita memaknai data? Nah, ini Bapak Ibu. Coba kita baca pelan-pelan ya Bapak Ibu. Kita akan kenalan dengan anak bernama Amelia. Yang pertama, setiap sore Amelia ini selalu ke taman untuk main sepeda. Kemudian, Amelia ini baru bisa naik sepeda roda 2 sebulan yang lalu. Setiap hari,
Amelia berkeliling taman dengan sepedanya. Jadi dia sangat suka naik sepeda ke taman ya Bapak Ibu. Nah, tapi dia kemarin jatuh dari sepedanya. Selanjutnya, minggu depan Amelia ini akan ulang tahun. Kira-kira Bapak atau Ibu mau kasih kado apa untuk Amelia dan kenapa? Mungkin ada satu yang bisa menjawab. Oke, siap Pak Afid. Sudah ada studi kasus yang disajikan oleh Pak Afid. Jadi kami berikan kesempatan untuk partisipan bisa menanggapi studi kasus ini. Kami persilakan Bapak Ibu Guru. Ini sudah ada beberapa yang raise hand. Coba kita hadirkan dari Ibu Elizabeth. Maria. Elisa. Cek, cek. Oke, Ibu Elizabeth bisa mengaktifkan audionya. Atau mungkin menemukan kendala, coba kita dan partisipan berikutnya ada Bapak Sunarto Narto. Kami persilakan Pak Sunarto untuk bisa mengaktifkan audio. Baik, Bu. Sudah, oke. Kami Ya. persilakan Pak Terima kasih. Sunarto untuk bisa mengenalkan Ya, diri dan selamat Bapak. malam, Ibu. Mohon maaf. Tadi sambil mengerjakan, jadi ini tadi studi kasusnya bagaimana, Bu? Bapak, Oh, untuk ini studi Pak. kasusnya. jadi mohon maaf sambil Oh mengerjakan iya, jadi tidak apa-apa Pak Narto. Jadi tadi Pak Afid memberikan studi kasus bahwasannya ini ya. kita Oh akan ya, nih. berkenalan dengan sosok gadis Amelia. Tiap sore Amelia ini datang ke taman untuk bermain Iya, sepeda. Iya. Kemudian Amelia baru bisa naik Amelia sepeda roda 2 sebulan yang sebulan yang lalu. lalu. Setiap hari Amelia Ya, berkeliling taman dengan sepedanya. Kemarin dia jatuh dari sepeda. Minggu depan ya. Amelia ulang tahun. Kira-kira Anda mau kasih kado apa untuk Amelia? Ya, ini. Kenapa? Kasih kado apa, Ya, Pak? baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Ini yang kiranya kebutuhan anak kecil atau kebutuhan yang kiranya itu perlu kita apa namanya perhatikan. Karena ini adalah bagaimana kita menanamkan bibit-bibit unggul supaya walaupun dia bergembiranya bisa main sepeda, sehingga apa yang keinginan anak tersebut memberi suatu kejutan yang kiranya kado yang terbaik ya kalau anak saya kemauannya kesukaannya suatu contoh ya coklat ya kita kasih yang kiranya itu. Jadi ada apa namanya setiap anak itu kan mempunyai apa namanya favorit yang kiranya makanan atau mungkin permainan itu Siap. itu Bapak Pak Afid. Pak Ji, Afid. Terima Ji, kasih Ji, Pak Mas. Narto untuk tanggapannya. Ji, jadi Luar biasa itu Bapak sekali. yang Saya kiranya kembalikan bagi kepada Pak Ji, Afid. Baik. Mungkin ada lagi satu lagi, Pak. Oke, siap Pak Afid. Coba kami hadirkan kembali. Oh iya, ini Ibu Elizabeth sudah aktif audionya. Dipersilakan Bu Elizabeth untuk bisa berkenalan, kemudian menyampaikan tanggapannya. Baik, Bu. Menurut saya, Ibu. si Amelia ini lebih cocok diberikan hadiah ban lutut Oh iya. untuk protek dirinya, Bu. Karena dia kan jatuh, biar dia terlindungi kalau naik sepeda lagi. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, Oke. terima kasih banyak Bu Elizabeth. Ini tanggapan yang juga tidak kalah menariknya dari Pak Narto tadi. Ya, Bu. Biasa diberikan supaya anaknya bisa safety begitu. Saya kembalikan lagi kepada Pak Afid. Monggo Pak Afid. Oke, makasih, Mbak. Baik. Dua jawaban tadi, Bapak Ibu.
itu merupakan pemaknaan data ya Bapak Ibu. Jadi keputusan untuk memberikan kado atau hadiah tadi kepada Amelia itu adalah hasil dari kita memaknai data-data yang ada. Data-data yang ada itu apa tadi? Bahwa Amelia itu suka naik sepeda. Setiap sore dia naik sepeda berkeliling taman. Nah, ternyata Amelia juga baru sebulan yang lalu bisa naik sepeda. Data selanjutnya, dia jatuh dari sepeda kemarin. Nah, dari data-data tersebut, kita bisa maknai atau bisa kita refleksikan bahwa kado yang tepat karena Amelia baru jatuh, ya setidaknya seperti yang Ibu Elizabeth bilang tadi ya, yaitu perban kalau nggak salah bilangnya, atau dengan safety Ban, yang ban mungkin lutut, safety ban. di ban Ya, lutut ya betul, ban ya. lutut atau mungkin helm helm naik Helm. sepeda kalau di Iya. kepala seperti itu. Nah, itu adalah cara kita memaknai data-data yang ada, Bapak Ibu. Jadi data-data yang ada kita olah, kita coba refleksikan, kita maknai, selanjutnya diapakan data ini. Dan bagusnya dengan data ini kita akan melakukan apa? Itu adalah proses pemaknaan data. Ini perlu kita lakukan Bapak Ibu bahwa di rapor pendidikan itu sangat banyak sekali data-data yang bisa kita ambil. Nah, dari data-data itu kita harus bisa memaknainya supaya kita bisa memberikan tindak lanjut yang lebih tepat sasaran. Seperti itu. Selanjutnya, pada sesi berikut ini kita akan sama-sama mengenal tentang rapor pendidikan. Nah, juga manfaatnya sebagai penyedia sumber data tentang kondisi layanan sekolah. Baik data tentang sekolah-sekolah yang ada di wilayah kabupaten kota maupun provinsi dan juga data yang spesifik untuk suatu sekolah. Nah, pada sesi selanjutnya kita juga akan belajar tentang cara memaknai data yang dapat diterapkan oleh sekolah sehingga sekolah dapat terus meningkatkan kualitas layanannya. Nah, ini Bapak Ibu memahami manfaat rapor pendidikan sebagai sumber data bagi sekolah. Nah, ini pengertiannya tidak usah kita sampaikan ya Bapak Ibu. Jadi rapor pendidikan itu kalau Bapak Ibu kemarin siswanya ikut asesmen ya, bagi SD kelas 5, bagi SMP kelas 8, SMA kelas 11, cara kita mengetahui hasil asesmennya yaitu melalui rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan itu merefleksikan 8 SMP, Bapak Ibu. 8 standar nasional pendidikan, tapi dikelompokkan menjadi 3 aspek ya, yaitu aspek output, proses, dan input. Di output itu kaitannya dengan standar kompetensi lulusan. Di proses itu ada standar isi, standar proses, standar penilaian, dan juga pengelolaan. Nah, di input ini kaitannya dengan GTK, standar GTK, pembiayaan maupun standar Satgas. Nah, di output Bapak Ibu, nanti kita akan mengenal 2 dimensi, yaitu dimensi A dan juga dimensi B. Dimensi A itu outputnya adalah terkait mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik, dan di dimensi B itu pemerataan pendidik yang bermutu. Di proses itu nanti ada D, yaitu mutu dan relevansi pembelajaran. Untuk inputnya ada di C dan sebagian E, yaitu kompetensi dan kinerja PTK serta pengelolaan satuan pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Jadi rapor pendidikan itu Bapak Ibu menjadi sumber data utama, tapi bukan satu-satunya sumber data maksudnya ya. Nah, tadi kita sudah menyinggung bahwa 4 ciri sekolah berkualitas itu tadi ya, ada pembelajaran yang berpusat pada murid, iklim sekolah yang aman, inklusi dan merayakan kebinekaan, terus pendidikan reflektif, belajar berbagi dan berkolaborasi yang didukung oleh kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan, itu semuanya ada di indikator rapor pendidikan. Nah, ini untuk struktur rapornya Bapak Ibu tidak mengalami perubahan yang banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk Dasman dan SMK, outputnya ada di dimensi A dan B tadi ya Bapak Ibu. Nah, di dimensi A itu ada indikator level 1 dan indikator level 2. Kemudian di proses itu ada dimensi D dan sebagian E.
Dan di C, yaitu kaitannya dengan input, itu kualitas sumber daya manusia dan sekolah, itu ada kompetensi dan kinerja mereka, itu ada indikator level 1 dan indikator level 2. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya-tanya, maksudnya indikator level 1, indikator level 2 itu bagaimana? Kita bisa membayangkannya seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu cek kolesterol ya Bapak Ibu, kolesterol. Nah, kolesterolnya itu pasti di bawahnya ada yang namanya apa namanya HDL dan LDL. Nah, HDL dan LDL itu adalah indikator level 1-nya dan indikator level 2-nya. Jadi, kalau kolesterolnya bagus, Bapak Ibu cek lagi itu HDL-nya apakah lebih tinggi atau lebih rendah dibanding LDL-nya. Kalau HDL-nya lebih tinggi, alhamdulillah berarti bagus. Tapi kalau HDL lebih rendah dibanding HDL, itu yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian catatannya Bapak Ibu bahwa di dimensi B ini, yaitu kaitannya dengan pemerataan pendidikan yang berutuh, dan juga di dimensi C, kompetensi dan kinerja PTK, itu tidak akan muncul di rapor satuan pendidikan, tapi akan muncul di rapor atau profil pendidikan daerah yang bisa didownload oleh Dinas Pendidikan. Selanjutnya di susunan atau format rapor untuk PAUD sama ya Bapak Ibu, tapi di sini ada outcome yaitu di dimensi A. Sampai saat ini dimensi A itu tidak ada di rapor karena pengukurannya menggunakan kesempatan lintas kementerian tentang cara pengukuran dan dampak dari PAUD holistik integratif. Ada dimensi B juga, dimensi D, E, dan C. Secara struktur sama dengan kakaknya yaitu di DAS. Nah, ini tadi strukturnya, jadi di dimensi, tadi ada 5 dimensi, dimensi A, dimensi B, C, D, dan E. Dari satu dimensi itu akan turun, ada beberapa indikator level 1-nya, kemudian dari indikator level 1 itu akan diturunkan lagi menjadi indikator level 2-nya. Jadi, nanti akan terlihat ketika Bapak Ibu mendownload rapor pendidikan versi Excel ya. Jadi, kalau dimensi, dia akan muncul A, B, C, D, dan E. Nah, di indikator level 1-nya itu kodenya misal A.1. Nah, itu adalah indikator level 1 untuk dimensi A. Nanti akan muncul lagi A.1.1. Angkanya ada 2, itu berarti adalah indikator level 2. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya rapor pendidikan, ini sekolah dapat memiliki data yang sangat lengkap karena datanya sangat banyak tentang kondisi layanan yang ada di satuan pendidikannya. Kemudian dari data yang lengkap ini akan bermanfaat sekali lagi apabila sekolah menyadari bahwa data tersebut adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui ketercapaiannya dalam mewujudkan visi sekolah yang kita cita-citakan tadi, yang ada 4 ciri tadi. Nah, sekolah perlu memahami cara memanfaatkan data untuk meningkatkan kualitas. Jadi, seperti kita kembali sedikit ke cerita adik Amelia tadi ya, dengan informasi segitu saja, ada 4 informasi, kita bisa memaknai datanya bahwa hadiah atau kado yang tepat adalah terkait dengan ban lutut ya. Nah, karena kita bisa memaknai bahwa si Amelia kemarin baru jatuh, jadi dia perlu diberikan safety untuk lututnya. Hal ini juga sama Bapak Ibu, ketika kita sudah mendownload dan mengetahui hasil rapornya kita, nah, kemudian kita bisa maknai mana layanan yang perlu kita lakukan dengan cara apa, di situ adalah proses yang perlu kita lakukan bersama-sama. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk menguatkan derap langkah bersama dengan Pemda dan sekolah, Kementerian dalam hal ini Kementerian Pendidikan sudah menentukan sejumlah indikator prioritas. Nah, indikator prioritas ini dipilih berdasarkan analisa tentang area layanan yang paling berdampak pada murid sehingga perlu menjadi fokus. Nah, untuk PAUD, indikator prioritasnya sama dengan tahun lalu, ada 3 itu yang pertama D2, berarti ini artinya indikator dimensi D, indikator level 1. Karena angkanya hanya ada 1 di belakang huruf. Jadi D2 ini indikator kaitannya proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini. Nah, ini rasionalisasinya kenapa? Karena
pendidik PAUD itu perlu memahami pendekatan pembelajarannya sesuai untuk anak usia dini, sehingga anak itu akan merasa nyaman dan menyenangkan saat belajar. Kemudian ada D3, yaitu pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi, dan juga E6, yaitu kemitraan dengan orang tua atau wali. Ini adalah 3 indikator prioritas yang ditetapkan oleh kementerian. Harapannya 3 indikator ini menjadi fokus perbaikan layanan yang ada di satuan PAUD seperti itu. Kemudian untuk Dasmen, yaitu SD, SMP, SMA, SLB, dan kesetaraan, itu ada 6 Bapak Ibu indikator prioritasnya, yaitu literasi, numerasi, ini sebagai fondasi dari kemampuan belajar. Jadi ketika literasi dan numerasinya rendah, ini menjadi fokus bagi kita untuk meningkatkan bagaimana anak didik kita kemampuan literasi dan numerasinya ini bisa naik. Kemudian indikator yang ketiga ada karakter A3. Kemudian yang keempat ada D4, ini iklim keamanan satuan pendidikan. D8 iklim kebinekaan, dan juga D1 yaitu kualitas pembelajaran. Itu adalah 6 indikator prioritas untuk Dasmen. Kemudian kalau SMK dia ada 8. Sama dengan di Dasmen tadi, tapi dia terdapat 2 tambahan indikator, yaitu A.4, yaitu penyerapan lulusan SMK, kemudian di D17 link and match dunia kerja. Ini adalah indikator prioritas yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Dari PAUD ada 3, Dasmen ada 6, SMK ada 8. Nah, apakah artinya sekolah hanya boleh melaksanakan peningkatan layanan pada indikator tersebut? Jawabannya tidak, ya Ibu. Jadi indikator prioritas ini disusun sebagai rekomendasi fokus atau prioritas peningkatan layanan untuk memudahkan sekolah. Jadi karena di rapor pendidikan itu indikatornya sangat banyak, jadi kementerian itu memberikan kemudahan supaya sekolah itu fokus nih pada 3, 6, atau 8 indikator ini. Karena indikator ini ya yang menjadi sangat berdampak bagi layanan yang ada di sekolah. Seperti itu. Tapi sekolah dapat menambahkan atau memilih indikator lain yang dirasa paling sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk lebih detailnya kita akan belajar di modul 3, tapi untuk malam ini kita cukup sampai di modul 2. Nah, terus bagaimana cara kita mengakses rapor pendidikan? Masih sama ya Bapak Ibu. Yang pasti dan wajib Bapak Ibu harus memiliki akun belajar.id. Nah, akun belajar.id-nya juga harus diaktifasi, baru bisa melakukan login ke rapor pendidikan. Nah, ini siapa saja yang bisa mengakses, masih sama, kepala sekolah, guru bisa semua. Akunnya pastikan akun belajar.id ya, bukan akun Gmail. Jadi akun belajar.id itu biasanya ada domainnya, belakangnya itu belajar.id. Kalau kepala sekolah itu ada tulisan admin, tapi kalau guru misalnya guru belakang @. Selanjutnya ini kerangkanya Bapak Ibu tidak perlu kita sampaikan. Nah ini kemudian bagaimana kita memahami siklus peningkatan kualitas layanan pendidikan, yaitu dengan PPD, dari pemaknaan data yang ada di rapor pendidikan. Di rapor pendidikan itu kita kenal dengan perencanaan berbasis data. Jadi di perencanaan berbasis data itu kita mengenal 3 proses, yaitu identifikasi, direfleksi, kemudian dibenahi. Tapi sedikit berbeda untuk tahun ini Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat bedanya di mana. Nah, di sesi ini kita akan sama-sama mempelajari tentang cara sekolah memaknai data. Data apa? Yaitu data rapor pendidikan, yaitu melalui siklus peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan. Tahapannya identifikasi, refleksi, benahi yang didetailkan menjadi sejumlah ini terkait PPD-nya. Nah ini Bapak Ibu, ini siklus PPD untuk saat ini. Kalau tahun lalu kita mengenal 3, identifikasi, refleksi, benahi, tapi saat ini kita mengenal 4. Identifikasi, refleksi, benahi perencanaan, benahi implementasi. Nah, di benahi perencanaan, kalau identifikasi, refleksi sepertinya tidak terlalu masalah karena masih sama dengan tahun yang sebelumnya. Di identifikasi itu kita mengumpulkan dan memaknai data terkait kondisi layanan kita yang ada di sekolah. Di refleksi ini kita menentukan prioritas mana nih
layanan yang perlu kita benahi karena tidak semua aspek bisa kita benahi pada saat ini juga karena keterbatasan SDM maupun keterbatasan sumber dana seperti itu. Nah, di benahi perencanaan ini Bapak Ibu akan menjadi fokus terhadap 3 hal, yaitu pembelajaran, terus peningkatan kompetensi PTK, dan juga pengelolaan sumber daya sekolah. Nah, mungkin Bapak Ibu saat ini sedang dikejar-kejar ya, yang bagi Bapak Ibu belum menyusun rencana SKP-nya di PMM atau pengelolaan kinerjanya, nah itu merupakan salah satu aspek pengembangan kompetensi PTK. Ini masuk sebagai tahap perencanaan basis data di aspek benahi perencanaan. Nah, di benahi implementasi Bapak Ibu, ini kaitannya kita melakukan iterasi. Iterasi ya Bapak, bukan literasi. Iterasi itu adalah peninjauan kembali. Apakah yang kita rencanakan itu berjalan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau pernah melihat nonton NASA ketika meluncurkan roket ke bulan, eh, pasti di roket samping roket utamanya itu ada roket kecil-kecil itu Bapak Ibu yang mengelilinginya. Jadi perencanaannya NASA adalah meluncurkan roket ini ke bulan. Itu sudah direncanakan. Nah, dalam perjalanannya meluncur ke bulan pasti akan ditemukan sedikit belokan, mungkin sekitar 5, 1, 2, 5 derajat. Nah, ketika 1, 2, atau 5 derajat ini diteruskan, nah pasti roket ini tidak akan sampai ke bulan karena melencengnya sudah sangat jauh. Nah, inilah yang perlu kita lakukan iterasi dalam perjalanan kita melakukan proses perbaikan supaya yang kita rencanakan itu tetap on track sesuai dengan tujuan itulah yang sudah kita tetapkan. Jadi harapannya di benahi implementasi ini bukan menjadi hal yang tabu ya Bapak Ibu bahwa tidak ada perencanaan yang 100% berjalan sesuai rencana. Jadi di dalam perjalanannya rencana sudah kita tetapkan dengan matang, pasti di perjalanannya akan mengalami belokan atau hambatan seperti itu. Baik, dari 4 aspek ini Bapak Ibu identifikasi, refleksi, benahi perencanaan, dan benahi implementasi akan dijabarkan menjadi 8 aksi. Nah, 8 aksinya itu apa saja? Yang pertama di tahap identifikasi, yaitu yang pertama memastikan bahwa satuan pendidikan itu mengikuti asesmen pendidikan sebagai upaya untuk mendapatkan data kondisi layanannya. Nah, ini Bapak Ibu, waktu asesmen harapannya data yang diisi adalah data yang sebenar-benarnya. Jadi, ketika kami melakukan monitoring asesmen, kami masih menemukan bahwa yang mengisi itu bukan siswanya, tapi ada guru, sebagian guru yang ikut membantu. Nah, ini harapannya tidak ada lagi ya Bapak Ibu, karena asesmen ini sebagai apa ya? Ketika asesmen ini data yang berdasarkan data yang diambil dengan benar yaitu siswa yang mengisi, harapannya akan keluar hasil yang sesungguhnya. Dari hasil sesungguhnya itu akan mencerminkan kondisi sesungguhnya dari pendidikan. Mana-mana layanan yang sudah bagus dan mana layanan yang perlu ditingkatkan. Ya. Di tahap kedua dari identifikasi, aksi yang kedua yaitu kepala sekolah memimpin diskusi bersama warga sekolah untuk mengidentifikasi kondisi layanan. Jadi di sini akan terlihat Ibu Bapak Ibu ketika rapor pendidikan sudah ada, layanan yang ada di sekolahnya itu yang sudah bagus dan mana layanan yang belum bagus. Nah, kemudian akan lanjut di tahap yang kedua yaitu refleksi dengan satu aksi, yaitu kepala sekolah memimpin refleksi penentuan fokus peningkatan layanan untuk setahun ke depan. Di sini tadi seperti yang saya sebutkan bahwa kita tidak bisa membenahi semuanya dalam satu bagian. Jadi karena ada berbagai aspek yang perlu kita pertimbangkan, yaitu kemampuan SDM maupun juga kemampuan sumber daya. Nah, setelah kita refleksi, setelah kita menentukan layanan mana yang akan kita benahi, di tahap yang keempat kita akan melakukan tahap ketiga yaitu benahi perencanaan dengan 3 aksi. Aksi yang pertama itu bersama warga sekolah, kepala sekolah itu memimpin penyusunan perencanaan pembelajaran di tingkat satuan menggunakan kurikulum pendidikan.
Kenapa menggunakan Guru Merdeka? Nanti akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian hasilnya akan dituangkan ke dalam kalender akademik untuk didukung bersama. Nah, selanjutnya kepala sekolah ini memetakan kebutuhan peningkatan kompetensi agar PTK mampu melaksanakan perbaikan layanan. Jadi gambarannya Bapak Ibu, ketika dibenahi perencanaan ini kita menggunakan metode pembelajaran A, terus kita dapatkan bahwa PTK kita ternyata tidak bisa menggunakan metode pembelajaran A. Karena apa? Karena belum mengikuti pelatihan, sumber belajarnya terbatas. Nah, di sini peran kepala sekolah untuk memetakan kebutuhan peningkatan kompetensinya, kompetensi untuk PTK-nya maksudnya. Kemudian setelah itu dibenahi perencanaan selanjutnya yaitu merekam program kegiatan serta anggaran di dalam RKS. Selanjutnya tahap yang keempat yaitu benahi implementasi, yaitu implementasi. Jadi setelah apa yang kita rencanakan di RKS, baik untuk pembelajaran maupun peningkatan kompetensi PTK, selanjutnya adalah diimplementasikan pada tahun ajaran baru dan memanfaatkan komunitas belajar. Nah, rupanya di sekolah Bapak Ibu sudah terbentuk Kombel ya. Jadi Kombel tidak harus antar sekolah, tapi bisa di dalam sekolah itu sendiri. Kombel ini fungsinya sangat banyak, seperti yang sudah disebutkan tadi, merefleksikan, itu juga bisa lewat Kombel. Nah, di Kombel ini juga bisa digunakan sebagai sarana atau wadah untuk meningkatkan kompetensi PTK-nya. Kemudian yang ke-8, merevisi perencanaan penganggaran berdasarkan hasil refleksi dan kebutuhan baru. Jadi seperti yang kita singgung tadi, bahwa di dalam perencanaan yang sudah kita rencanakan dengan baik, di dalam implementasi pasti akan terjadi hambatan maupun belokan. Nah, ketika terjadi hambatan atau belokan itu, harapannya Bapak Ibu tidak takut atau ragu untuk melakukan revisi. Jadi revisi itu bukan suatu hal yang tabu, melainkan suatu keniscayaan dalam proses implementasi. Ini adalah 8 aksi dari 4 tahapan perencanaan berbasis data untuk mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Jadi modul 1 kita membahas sekolah berkualitas atau sekolah yang kita cita-citakan tadi dan 4 ciri. Nah, ternyata 4 ciri itu ada di rapor pendidikan. Nah, bagaimana kita mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan dengan rapor pendidikan? Nah, kita menggunakan yang proses PBD. Nah, di proses PBD itu ada 4 tahapan yaitu IRBP, identifikasi, refleksi, benahi perencanaan, dan juga benahi implementasi. Nah, dari 4 aksi itu, 4 tahapan itu bisa kita jabarkan menjadi 8 aksi yang ada di layar saat ini. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu saat ini bertanya kok banyak sekali program yang bukan ditawarkan lagi oleh kementerian, melainkan eh, sengaja dimasukkan ke satuan pendidikan. Mungkin Bapak Ibu kenal yang namanya guru penggerak, sekolah penggerak, program donasi penggerak, SMKPK, yaitu SMK Pusat Keunggulan, ada Sekolah Nasional, kurikulum Merdeka yang tahun ini sudah ditetapkan sebagai kurikulum nasional, ada PPD, ada rapor pendidikan. Jadi semua itu adalah intervensi yang dilakukan oleh pusat supaya Bapak Ibu di satuan pendidikan itu bisa mewujudkan yang tadi, yaitu sekolah berkualitas dengan 4 ciri tadi, yaitu pembelajaran berpusat pada murid, kemudian gurunya gemar belajar, merefleksi, dan juga iklim sekolahnya yang aman, nyaman, inklusif, serta didukung oleh kepemimpinan untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan. Muaranya adalah di sana Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung bahwa ada banyak sekali program Merdeka Belajar yang ditawarkan oleh kementerian. Nah, muaranya adalah satu, yaitu untuk sekolah yang berkualitas. Seperti itu. Nah, ini setelah kita pelajari aksi ini satu persatu, ini nanti ini adalah kita akan memahami detailnya masing-masing satu-satu yang dari 8 aksi tadi, Bapak Ibu. Nah, ini tadi mungkin saya konfirmasi ke moderator, waktunya masih ada berapa, Pak?
Oke, baik Pak. Untuk waktunya kurang lebih masih kita kasih 7 menit lagi sebelum kita diskusi begitu. Oh iya, boleh. Baik. Ini kalau materi ini Bapak Ibu kita lanjutkan, ini adalah penjabaran dari masing-masing 8 aksi ya. Tadi ada 8 aksi. Yang pertama kita ikuti asesmen. Jadi asesmen ini kesempatan bagi satuan pendidikan untuk mendapatkan data komprehensif yang nanti akan kita lihat ketika rapor pendidikannya sudah ada. Jadi asesmen tahun lalu yang dimulai di bulan kalau tidak salah September ya, September Oktober. Nah, kemudian launching rapor pendidikannya ada di tanggal 5 Maret. Nah, ini merupakan launching rapor pendidikan yang tercepat dari 3 tahun launching seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, tahap kedua dari identifikasi itu memimpin diskusi. Bapak Ibu, di sini sekolah diminta untuk mengidentifikasi mana saja capaian dan proses yang sudah berjalan baik, terus apa yang masih perlu ditingkatkan pada faktor-faktor umum. Jadi kalau Bapak Ibu login ke rapor pendidikan, akan muncul 6 kartu indikator prioritas. Nah, dari 6 kartu itu akan terlihat nih indikator mana yang sudah capaiannya sudah hijau atau kuning atau bahkan merah. Nah, kalau hijau atau kuning kan, kalau hijau kan berarti sudah bagus ya. Kalau kuning sedang, kalau merah kurang. Nah, dari situ akan terlihat nih mana yang akan menjadi yang akan kita tentukan indikator baik ke depannya. Di situ kita lihat dari rapor pendidikan dan juga faktor apa yang mempengaruhi sehingga ketika kita tahu faktor itu yang menyebabkan indikator ini menjadi merah, kita bisa menentukan prioritas perbaikannya dengan tepat sasaran. Ini tahap refleksi ya Bapak Ibu. Di sini tadi yang untuk menentukan fokus perbaikannya di mana berdasarkan hasil rapor pendidikannya. Kemudian di tahap benahi perencanaan, fokusnya ada 3, yang seperti kita singgung di awal, yaitu fokus pada pembelajaran, kemudian fokus pada peningkatan kompetensi PTK, dan juga fokus pada pengelolaan sumber daya sekolahnya. Kemudian, nah ini kenapa alasannya benahi perencanaan tadi menggunakan implementasi kurikulum merdeka, yaitu jawabannya karena kurikulum merdeka ini fleksibel, fase capaian pembelajaran tidak harus dicapai per tahun, tapi per fase tadi ya. Terus konten wajibnya berkurang, jumlah jam dalam mata pelajaran tidak diatur per minggu, melainkan per tahun. Nah, karena struktur yang fleksibel ini memberikan ruang bagi sekolah untuk menyusun kurikulum saat yang tidak hanya sesuai dengan karakteristik sekolah dan lingkungan setempat, namun juga pada komponen pengorganisasian dan komponen perencanaan pembelajaran dapat disesuaikan secara berkala agar menghasilkan fokus peningkatan layanannya. Struktur kurikulum merdeka ini memberikan keleluasaan bagi guru untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, ini fokusnya pada pengembangan kompetensi PTK. Yang kedua ya Bapak Ibu, kalau tadi pembelajaran. Nah, di pengembangan kompetensi PTK mungkin Bapak Ibu saat ini sudah mengenal pengolahan kinerja, di mana di pengolahan kinerja itu juga ada 3 aspek ya, yaitu praktik kinerja, pengembangan kompetensi, dan juga perilaku kerja. Salah satu aspek pengembangan kompetensi adalah Bapak Ibu diminta untuk mendapatkan 32 poin dalam 6 bulan. Jadi pengolahan kinerja itu dirancang 6 bulan sekali, di mana setiap 6 bulan ya Bapak Ibu untuk mendapatkan 32 poin, baik itu melalui peserta webinar seperti ini, kemudian ikut program lainnya. Yang paling banyak kalau tidak salah bisa dapat 128 poin dalam sekali kegiatan, yaitu mengikuti program guru penggerak sampai lulus. Nah, itu 122 poin, kalau dibagi 32 mungkin sekitar 4 ya. 4, 4 kali lipat dibanding rencananya. Nah, ini untuk benahi perencanaannya di bagian pengelolaan sumber daya sekolahnya. Kemudian, nah ini bagi penerima POSP, Bapak Ibu, rencana peningkatan layanan untuk tahun ajaran depan yang terkandung di RKT dapat diterapkan dalam anggaran tahun berjalan dan anggaran T+1. Kemudian pelaporan perencanaan disampaikan paling lambat 30
1 Desember tahun berkenaan. Jadi tahun ini di tanggal 31 Desember untuk penggunaan POSP. Kemudian pelaporan realisasinya anggaran tahun berjalan tahun ini ya disampaikan paling lambat 31 Juli tahun berkenaan. Oh, ini untuk salur tahap 1 ya berarti. Minimal 50% di tahap 1 dan 31 Januari tahun depannya itu untuk keseluruhannya. Untuk tahap 2. Itu informasi tambahannya Bapak Ibu. Kemudian di nomor 7 untuk benahi implementasi, fokusnya tadi ya. Mungkin saya lupa menyampaikan bahwa dalam tahapan PBD, Bapak Ibu, harapannya kepala sekolah itu didampingi oleh pengawas sekolah. Jadi sudah terbit terkait peran pengawas terbaru ya Bapak Ibu, bahwa pengawas itu memiliki peran untuk mendampingi kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan yang ada di satuan pendidikan. Mungkin nanti bisa kita share per dirjennya, dirjen GTK. Baik, ini tahap yang ke-8 masih ini terkait iterasi ya Bapak Ibu, ketika kita menjumpai hal-hal yang tidak terduga dalam implementasi dan perlu dilakukan revisi dalam perjalanannya, jangan ragu untuk melakukan revisi asal itu rasional. Jadi ketika kita merevisi untuk harapannya untuk tetap perjalanan itu tetap on the track pada tujuan sudah kita tetapkan. Jadi jangan ragu untuk revisi Bapak Ibu. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa di Dinas Pendidikan itu membuka ruang sekolah untuk melakukan perubahan rencana. Di arkasnya itu kalau tidak salah minimal sekali dalam setahun, tapi kalau bergeseran itu mungkin 3 atau 4 kali dalam setahun. Jadi ada peluang Bapak Ibu untuk melakukan perubahan maupun pergeseran dalam rencana arkasnya. Nah ini proses PBD, identifikasi, refleksi, benahi, perencanaan, dan pengimplementasi ini ketika siklus ini dilakukan, harapannya akan terwujudnya sekolah yang berkualitas atau sekolah yang kita cita-citakan. Melalui siklus peningkatan layanan satuan pendidikan, kita dapat mendampingi sekolah dalam memenuhi data sehingga dapat terus meningkatkan kualitas layanan pendidikannya dan mencapai visi sekolah yang kita cita-citakan. Jadi ada kaitannya Bapak Ibu antara sekolah kita cita-citakan, rapor pendidikan, PBD, dan muaranya adalah sekolah yang berkualitas. Ini platform sudah disediakan kementerian, ada rapor, AKAS, SIPLA, dan lain sebagainya, termasuk PMM, dan selesai.